Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat aliran air sungai, dia pasti akan berkumpul ke suatu muara dan berpusat ke sana. Begitulah dengan kehidupan saudara. Selama kita hidup ini, kemana arah muara kehidupan kita? Kalau dunia ini memberikan segala sesuatunya buat saudara dan buat saya, menyodorkan segala sesuatu keindahannya, menampilkan segala sesuatu yang menyenangkan buat daging kita. Jelas, iblis menggunakan segala kekayaan yang ada di dunia ini, segala keindahan yang ada di dunia ini, bahkan segala kenikmatan di dalam dunia ini, supaya kita terjebak di dalamnya. Sehingga muara kehidupan kita bukan lagi kepada Tuhan. Muara kehidupan kita akan beralih kepada keindahan dunia ini. Ketika muara hidup kita terfokuskan kepada satu tempat di dalam dunia ini, jelas hanya keinginan daging kita yang dipenuhi. Ketika keinginan daging kita dipenuhi, di sisi lain kita akan menjauh dari Tuhan. Karena yang kita penuhi, yang kita kejar, yang kita capai, yang kita nikmati hanya keindahan dari dunia ini. Sehingga daging kita itu yang dipuaskan. Sedangkan di satu sisi, Bapa dibuat berduka dan dibuat bersedih karena kita hanya menyukakan dan menyenangkan hati kita sendiri. Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita berfokus sama dunia ini, kita berfokus kepada kesenangan-kesenangan kita, kita berfokus kepada diri kita sendiri. Sebenarnya saat itu, kita sedang membangun suatu kekuatan di dalam diri kita yang hanya berfokuskan kepada dunia ini. Berfokuskan kepada memberi makan daging kita, memberi makan tubuh ini sehingga kita merasakan kenyamanan dan keindahannya. Sehingga ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, kita akan terasa sangat sulit. Kita akan merasakan rasanya berat sekali untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Bapa. Keinginan kita terlalu bermuara kepada dunia ini. Itu wajar, karena sejak kecil kita menikmati yang namanya keindahan-keindahan dunia. Kita berusaha untuk memenuhinya. Hawa nafsu kita, keegoisan kita, kesombongan diri kita, keserakahan, bahkan semua itu membuat kita menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Mengapa dikatakan munafik? Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya ditebus, dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Seharusnya kita tidak lagi mengikuti semua tawaran-tawaran dunia ini. Seharusnya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Tetapi kita malah berpikir lain. Cara berpikir kita disesatkan oleh segala sesuatu yang membuat tubuh kita, membuat daging kita ini merasa nyaman dan nikmat. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita terseret, tersedot kepada jebakan-jebakan iblis. Mengapa saya katakan jebakan iblis? Karena kita tidak menyadari bahwa ini semua yang ditawarkan oleh setan kepada kita. Iblis menawarkan kepada saudara, dan dia juga menawarkan kepada saya bagaimana kenikmatan dunia ini. Dan kita pun merasa sepertinya ini secara umum kehidupan normal wajar bahwa kita menikmati itu semua. Kita berpikir bahwa secara pemikiran kita ini hal yang normal saja kita nikmati selama kita masih hidup di dunia ini. Ini yang ditawarkan. Bukan saudara dan saya saja yang ditawarkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada iblis, iblis menawarkan kepada dia, kalau memang Yesus mau menerima semua keindahan dunia ini, semua kemegahan dunia ini, dan iblis menawarkan itu kepada Yesus, maka satu syaratnya, yaitu Yesus harus menyembah kepada iblis. Tetapi pada saat itu, justru Yesus mengambil keputusan
memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya. Dia tidak memilih segala keindahan dunia ini. Dia tidak memilih kerajaan dunia ini. Tapi dia memilih menyukakan hati Bapa. Dia menolak tawaran dari iblis. Dia menampiknya sedemikian rupa. Yesus pun terbebas. Tapi kita lupa. Di dalam kehidupan kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti bulan dan berganti tahun, dunia ini tetap terus menawarkan kepada kita bagaimana keindahan-keindahannya, kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa kecap dan kita nikmati. Justru inilah yang ditawarkan oleh iblis. Yesus menolak. Tetapi berapa banyak dari kita yang justru menerima tawaran-tawaran ini? Berapa banyak dari kita justru menikmati keindahan dunia ini? Kita lupa bahwa Yesus sendiri pun menolak ketika ditawarkan oleh iblis. Tapi kita justru menerimanya. Kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin berkata, ya kita kan menikmati. Tapi coba kita lihat dan perhatikan, serta amati dengan baik dan cermat. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja sebagai jemaat biasa, tetapi bahkan seorang aktivis pun, dia malah menikmati semua yang ada, yang ditawarkan oleh dunia ini. Bagaimana setiap aktivis ketika ada dalam kamar mandi, para wanita ketika di kamar mandi, aktivis-aktivis gereja yang melayani Tuhan, apa yang dia percakapkan, apa yang dia perbincangkan, dirinya, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Bahkan tidak sedikit dari mereka juga ketika berkumpul sesamanya, mereka merendahkan orang lain. Ketika melihat orang lain, dia merendahkan hanya karena ukurannya, apa yang digunakan. Saudara, itu baru di sisi wanita. Bagaimana dengan sisi pria? Para bapak-bapak yang melayani, bahkan aktivis gereja atau pendeta sekalipun, ketika mereka melihat pesaingnya, melihat hamba-hamba Tuhan yang lainnya mencapai kesuksesan, apa yang ada di hatinya? Kecewa, sakit hati, tidak terima disaingi, bahkan berjuang dan berusaha menjelek-jelekan yang lainnya, menjatuhkan yang lainnya, karena merasa hidupnya tersaingi, merasa tidak bisa menyenangkan dirinya. Justru dia akan merasa senang kalau dia yang diagung-agungkan dan ditinggikan. Di mana muara hidup kita? Sama dunia ini? Ketika kita bermuara kepada dunia ini, jelas berarti muaranya adalah keinginan hidup kita sendiri. Tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas. Kita tidak punya lagi hak atas keinginan kita. Keinginan hidup kita seharusnya berasal dan bermuara dari Tuhan. Bukannya kita tidak boleh punya keinginan, tetapi keinginan kita bermuara dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan, hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Sehingga ketika apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, semua biarlah hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Dialah muara kita, karena Dia yang sudah menebus kita. Dia yang membayar saudara lunas dengan darahnya. Saudara dan saya punya tanggung jawab bagaimana hidup kita saat ini bermuara kepada Tuhan Yesus Kristus, menyukakan hati Bapa dan menyenangkan hati Bapa selama kita masih ada di dunia ini, sebelum kita kembali ke pangkuannya, sebelum kita kembali ke rumahnya, masuk kepada kekekalannya, langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.